Monggo Ustaz Aulia. Siap. Dimulai ya Ustaz Agib. Monggo Ustaz. Ustaz kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa fil hadis qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayatin ukhra wa ma ta'akhkhar. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Firdaus Floresta, sebelumnya yang sama-sama kita hormati Ustadz kita sore hari ini, Ustadz Akib Zuhri Adikusuma, ahlan ya Ustadz. Alhamdulillah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Firdaus Floresta yang sama-sama kami hormati. Langsung saja kajian sore hari ini. Sambil menunggu waktu berbuka, tausiah online akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Akib Zuhri. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ustadz Aulia. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarim kibar wa sabiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu, khususnya Jamaah Masjid Al-Firdaus Floresta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pada sore hari ini dalam kondisi yang berbeda, baik di sana maupun di sini, kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama punya semangat, terutama yang kita lakukan pada sore hari ini, yakni mencari ilmu, saling berbagi ilmu, atau mungkin bapak-bapak di sana bisa jadi situasinya lebih masyakot daripada yang saya alami di sini. Kebetulan di sini, alhamdulillah, masjid-masjid masih terbuka seperti biasanya, cuman terdapat peraturan-peraturan yang diterapkan untuk menjaga supaya penyakit yang sedang melanda kita ini tidak menular. Bahkan bisa jadi kondisi bapak-bapak di sana itu yang saya ketahui dari teman-teman sampai-sampai masjid tidak bisa digunakan karena memang sangat darurat. Dan ini juga bukan berarti kita semua atau bapak-bapak semua itu meninggalkan masjid, akan tetapi bapak-bapak sedang juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yakni menjauh dari wabah tersebut.
Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan pada sore hari ini saya ingin berbagi ilmu, juga paling tidak mengingatkan kembali apa yang sudah pernah disampaikan oleh Ustadz-Ustadz sebelumnya barangkali. Dan juga izinkan saya untuk menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh guru-guru saya, kemudian untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang puasa yang sedang kita hadapi pada hari ini, pada bulan ini, ketika orang ditanya puasa, sebenarnya puasa itu berat apa ringan? Maka tentu kalau kita melihat faktanya, sehari, 2 hari, 3 hari, umumnya kita begitu melihat di luar itu sangat banyak sekali orang yang bersemangat untuk pergi ke masjid, orang yang senang sekali sepertinya itu melakukan puasa, karena memang cenderungnya manusia itu lebih senang dengan sesuatu yang baru, apalagi itu dilakukan bersama-sama. Jadi sepertinya puasa itu mudah untuk dilakukan. Ibadah sholat pun itu sepertinya juga mudah untuk dilakukan. Bayangkan ketika awal tarawih itu masjid penuh, terutama di sini yang masjid masih dibuka itu penuh, di mana-mana masjid penuh. Akan tetapi pertanyaannya, kenapa begitu mulai 4 hari, setelah 3 hari, mulai 7 hari, bahkan sudah melewati separuh bulan hingga pada sore hari ini, semangat itu sudah mulai luntur. Seolah-olah padahal kita lihat tadi sepertinya puasa itu awal-awalnya terasa sangat ringan. Orang begitu banyaknya berbondong-bondong ke masjid, itu terlihat sepertinya ibadah itu sangat ringan. Akan tetapi semakin ke sini, kenapa ibadah bagi orang-orang tersebut seolah-olah terasa sangat berat. Ternyata yang ringan itu ibadahnya, akan tetapi yang terasa berat itu adalah istiqomahnya. Maka tidak heran, istiqomah itu sangat berat sekali, sampai-sampai pun Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi kita, yang sekali beliau itu dijuluki sebagai Khalilullah, mendapatkan gelar Khalilullah, itu pun beliau masih berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan orang yang istiqomah di dalam sholatnya. Ini disampaikan di beliau di dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a ila akhirih. Sekelas Nabi Ibrahim yang dijuluki, yang mendapatkan julukan Khalilullah atau kekasih Allah, itu pun masih berdoa meminta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholatnya. Artinya seorang nabi pun itu masih memohon kepada Allah, di samping usaha dia juga berdoa supaya Allah itu memberi kekuatan supaya Nabi Ibrahim itu rajin di dalam sholatnya. Maka apalagi kita. Ini menandakan bahwasanya istiqomah itu ternyata sangat berat. Istiqomah itu ternyata sangat berat. Maka balasannya bukan main-main. Ketika orang itu mampu istiqomah, seseorang tersebut akan dikawal oleh malaikat. Dikawal oleh malaikat sampai diberikan kabar gembira nanti di surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan senantiasa mengawal orang tersebut, alla takhafu wala tahzanu. Kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah sedih. Sampai nanti orang-orang tersebut, orang-orang yang mampu istiqomah tersebut itu diberikan kabar gembira, yakni surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seberat apapun istiqomah itu tetap harus kita upayakan, meskipun keadaan kita kadang senang, meskipun keadaan kita kadang susah. Karena tidak semuanya orang beriman pun tidak semuanya itu ketika melakukan ibadah itu dalam keadaan senang. Kadang mereka juga ogah-ogahan, kadang mereka itu juga malas, meskipun pada akhirnya mereka tetap melaksanakan perintah Allah juga. Hadirin jamaah Masjid Al-Firdaus Foresta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak perlu pesimis.
kita ini termasuk hamba Allah yang dikehendaki atau tidak sebenarnya. Kita nggak perlu pesimis seperti itu. Karena pada dasarnya apapun yang kita alami sekarang, baik dalam keadaan senang maupun susah, intinya Allah yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengerjakan apa yang diperintahkan. Allah tidak peduli kita ikhlas apa enggak, itu urusan belakangan. Kadang hati kita juga ngerasa nggak suka, akan tetapi yang dibutuhkan Allah bukan itu. Yang dibutuhkan Allah, kita tetap melakukan apa yang diperintahkan. Nggak peduli kita jengkel, nggak peduli kita hati kita ngedumel, itu nggak peduli. Jangankan kita, para sahabat pun juga demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para sahabat, itu dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi untuk berpergian, dalam artian di sini bepergian untuk berperang, kama akhrajaka rabbuka mim baitika, kama akhrajaka rabbuka mim baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Dan ketika itu para sahabat, jangankan kita, para sahabat pun ketika diajak Rasulullah SAW untuk melaksanakan perintah Allah, yakni berupa perintah al-jihad, jihad bermakna qital, yakni berperang, maka yang di situ yang dikehendaki adalah perang Badar. Para sahabat pun ketika itu diajak oleh Rasulullah SAW juga tidak langsung berangkat. Banyak di antara para sahabat itu yang protes kepada Rasulullah SAW. Inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Mereka tetap ikut sama rombongan Rasulullah SAW, tapi di dalam hatinya mereka sebenarnya itu ngedumel. Aduh, ngapain ini? Kok perang lagi? Kok perang lagi? Karena di ayat selanjutnya itu dijelaskan yujadilunaka fil haq, bahkan mereka sempat membantah Rasulullah SAW ketika Rasul mengajak perang. Artinya mereka membantah ketika perang Badar itu memang secara akal, secara rasionalis mereka, secara rasional para sahabat, ini nggak masuk akal perang ini. Perang ini nggak masuk akal. Bayangkan kita pasukannya sedikit, masa mau melawan pasukan yang lebih banyak. Maka inilah yang dibantah oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah SAW tetap bersikukuh atas perintahnya, atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagian sahabat tidak mau mengikut bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pergi sendiri. Namun tidak lama kemudian, karena sahabat sadar bahwasanya apapun perintah Allah dan Rasulnya itu harus diikuti, meskipun dia dalam keadaan karihun, dalam keadaan sengit, dalam keadaan tidak suka, meskipun hatinya ngedumel. Wah, jadi seolah-olah kalau bahasa kita, mereka tetap jalan untuk berperang, tapi di dalam hatinya, wah mati nih, mati. Celaka kita celaka. Nggak bakal menang. Padahal Rasulullah SAW tetap telah menjanjikan kepada para sahabat bahwasanya ini nanti akan menang. Tetapi tetap saja sahabat meskipun ikut perintahnya, mereka tetap dalam keadaan tidak suka. Akan tetapi meskipun demikian, dalam keadaan tidak suka maupun suka, yang penting perintah itu tetap dijalankan, maka itu tetap diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengapresiasi mereka, perintah yang mereka jalankan itu dengan memberikan sebuah kemenangan di dalam perang Badar. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Puasa ini memang sangat berat, apalagi sudah memasuki fase-fase 15 separuh menuju akhir bulan Ramadan, ini sangat berat. Maka dari itu jangan sampai perasaan atau kepayahan kita, perasaan susah kita ini mengakibatkan kita terputus istiqomahnya, atau dalam artian kita tidak melaksanakan puasa, kita tidak melaksanakan tadarus atau pekerjaan amal-amal baik yang lainnya. Karena itu bagaimanapun kita dalam keadaan apapun, meskipun kita nggak suka, ya nggak apa-apa.
Yang penting yang Allah butuhkan adalah kita tetap menjalankan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tetap kita upayakan puasa ini secara imanan, wahtisaban, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai janji yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di hadisnya yang disampaikan Ustadz Aulia tadi, yaitu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, maka kita ini sebenarnya sudah capek-capek puasa, sudah sedemikian rupa menekan hawa nafsu, yang pengennya hawa nafsu itu seneng, dan senang. Hawa nafsu nggak ngurus itu baik atau enggak, hawa nafsu nggak ngurus itu buruk, tapi yang diinginkan hawa nafsu adalah senang dan tidak senang. Maka terkadang Allah itu memerintahkan sesuatu, kadang kita senang, dan Allah itu memerintahkan sesuatu, kadang kita nggak senang. Maka dari pelajaran tadi itu, apapun yang kita hadapi, yang penting adalah kita lakukan. Maka dari itu, disertai itu juga kita mengharapkan kita pasti mengalami atau sebagai orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat itu bisa berupa sesuatu yang menyenangkan, juga bisa berupa sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka seperti kondisi pada saat ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah wabah yang kita alami saat ini. Bahwasanya diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah pernah bersabda di dalam hadisnya, ditanyakan dari salah seorang sahabat, sa'altu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anit taun. Bahwasanya salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang taun, tentang wabah. Kemudian akhbaroni annahu adzabun yab'atsuhu Allahu ala may yasha. Kemudian Rasulullah memberikan kabar kepadaku, memberitahuku bahwasanya sesungguhnya taun ini, wabah ini, itu azab yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang dikehendaki. Akan tetapi wa annallaha azza wa jal ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Akan tetapi taun ini bagi orang mukmin itu merupakan rahmat. Annallaha azza wa jalla ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Maka dalam kondisi apapun, terutama kondisi yang mencekam pada saat ini, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jika kita orang-orang beriman, maka sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, maka kita sikapi bahwasanya ini semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan rahmat yang harus kita syukuri. Yang mana seperti saya sampaikan tadi, memang rahmat Allah, kasih sayang Allah itu terkadang menyenangkan buat kita dan terkadang tidak menyenangkan. Seperti halnya ibu kepada anaknya yang sedang sakit misalnya, ibu tersebut sengaja tidak membelikan es krim, padahal es krim itu kesukaan anaknya. Akan tetapi sengaja tidak dibelikan karena tahu ibu tersebut anaknya sedang sakit. Maka dari sini bisa disimpulkan, Allah pun di dalam hadis Rasulullah SAW itu melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dari ilustrasi tadi bisa disimpulkan bahwa terkadang sesuatu yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang tidak kita sukai. Bisa juga dengan kondisi yang kita sukai. Maka Allah bisa mengabulkan doa kita itu dengan memberikan sesuatu. Bisa jadi Allah itu mengabulkan doa kita dengan mencabut sesuatu itu dari kita. Bisa jadi Allah mengabulkan doa kita dengan tidak memberikan apa yang kita minta. Hadirin jamaah Masjid Al-Firdaus Foresta yang berbahagia. Dari apa yang sebagian yang saya sampaikan tadi, tentu
harapannya adalah untuk memotivasi kita semua, sehingga kita jangan pernah merasa pesimis, jangan merasa putus asa, seolah-olah semua yang berat ini kemudian karena kita dongkol, karena kita ngedumel, kemudian kita merasa ini nanti gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai merasa seperti itu. Diharapkan kita tidak sampai merasa seperti itu. Karena apapun yang kita upayakan insya Allah akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah ya Al-Firdaus Foresta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai tujuan puasa, yakni diharapkan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Di sini menggunakan fi'il mudhari', yakni artinya kita mampu bertakwa, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala mulai detik ini hingga seterusnya. Karena faedahnya adalah istiqbal lil istimror, dan seterusnya harapannya seperti itu. Meskipun kita nanti berada di luar Ramadan, harapannya kita tetap beramal seperti apa yang kita amalkan ketika di bulan Ramadan. Maka ketika orang sudah mampu, ini artinya orang sudah mampu siam, asaum, imanan, wahtisaban. Orang kalau sudah demikian itu artinya orang yang mampu melakukan puasa dengan iman dan ihtisab, yang mana upaya untuk meningkatkan ketakwaan itu terus-menerus dia lakukan hingga setelah Ramadan pun dia tetap seperti itu. Maka disitulah ghufira ma taqaddama min dambi. Maka ini sesuai juga dengan apa yang diaminkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mau naik mimbar, kemudian beliau berkata amin 3 kali. Salah satunya yang diaminkan beliau adalah ketika selesai, kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, amanta ya Rasulullah, apa yang telah engkau aminkan tadi ketika naik mimbar? Maka Rasulullah menjawab, ja'ani Jibril alaihi salam, bahwasanya malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW kemudian mengatakan, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Fakultu amin. Malaikat Jibril telah mendatangiku ketika aku naik mimbar tadi, bahwasanya malaikat Jibril mengatakan atau berdoa, sungguh celaka orang-orang yang bertemu dengan Ramadan, orang-orang yang menikmati Ramadan, akan tetapi begitu Ramadan selesai, dosa-dosa mereka tidak diampuni. Dan ini diaminkan oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan harapan kita, semampu kita mampu untuk mengupayakan puasa-puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dengan usaha semampu kita. Sekali lagi dengan usaha semampu kita. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Karena dan untuk menjalankan atau menjauhi apa yang dilarang oleh Subhanahu wa taala itu semaksimal mungkin harus kita lakukan. Tapi untuk menjalankan perintah Allah itu semampu kita. Maka apapun yang kita hadapi, baik susah maupun senang, tetap yang penting yang Allah butuhkan adalah kita tetap menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mampu istiqomah, terutama kita mampu istiqomah berpuasa, bertadarus, bertarawih hingga akhir Ramadan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang imanan wahtisaban sehingga dosa-dosa kita diampuni dan kita tidak termasuk orang-orang yang diaminkan oleh Rasulullah SAW dengan doa Nabi Jibril dan doa malaikat Jibril tadi. Hadirin Bapak Ibu Masjid Al-Firdaus Jamaah Masjid Al-Firdaus Foresta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, sharing yang saya sampaikan, sedikit ilmu yang bisa saya bagikan ini memberikan manfaat dan intinya adalah bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih saya ucapkan telah memberi kesempatan kepada saya untuk saling berbagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Akib Zuhri. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Akib. Beliau langsung live. Hebat ya. Mantap. Kayaknya udah azan di sana, Pak. Iya udah buka dia, kayaknya udah buka. Mantap. Kita tutup dulu Pak ya pakai kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berbuka puasa buat Bapak, Ibu-ibu, Mas Jamaah Masjid Al-Firdaus Waristan. Sama-sama, makasih Mas Aulia. Ya Bu.